Selamat malam Bu Neneng. Apa Selamat malam kabarnya? Pak Ivan. Bagaimana kabarnya Bu Neneng? Luar biasa baik Pak. Iya Bu Neneng ini di tengah kondisi yang sudah hamil besar, tapi mudah-mudahan diberi kesehatan dan tetap semangat Bu Neneng gitu ya. Amin, amin. Siap. Oke Bu Neneng, ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nggak lama, paling ya sekitar 10-15 menit. Karena waktunya cuma singkat, untuk malam ini kira-kira apa yang ingin Bu Neneng obrolan? Ini Pak, saya tuh punya masalah, permasalahan di sekolah. Murid-murid saya Pak, itu banyak dari murid saya yang tidak mau belajar secara mandiri. Jadi mereka sering meniru jawaban teman-temannya. Jadi jika salah satu sudah mengerjakan tugas, itu bisa dipastikan yang lain itu jawabannya tetap sama. Ya meskipun ada beberapa yang mereka mengerjakan sendiri, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Jadi sebagian besar itu meniru jawaban teman-temannya. Gitu Pak. Gimana ya? Bu Neneng punya permasalahan di sekolahan. Ya. Murid-murid Bu Neneng itu kalau mengerjakan tugas gitu ya, mengerjakan tugas, jawabannya kebanyakan sama gitu maksudnya ya. Yang tadi saya tangkap seperti itu. Oke, nanti mudah-mudahan dengan kita ngobrol-ngobrol nanti kita bisa cari tahu permasalahannya apa ya Bu Neneng. Sebelumnya dengan obrolan ini nanti yang Ibu Neneng harapkan kira-kira apa Bu? Ya, saya berharap mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Murid-murid saya bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi ketika saya tinggal pun mereka punya inisiatif untuk belajar sendiri, untuk mencari dan menemukan jawaban mereka sendiri tanpa harus tergantung dengan jawaban teman-temannya. Begitu, Pak. Oh, jadi yang Ibu inginkan bahwa murid-murid Ibu itu pengennya supaya lebih mandiri ya, seperti dalam tugas-tugas yang diberikan nih. Seperti itu ya Bu yang saya tangkap tadi ya. Iya, betul. Kalau menurut Ibu, kenapa Ibu mengambil kesimpulan, Bu Neneng mengambil kesimpulan bahwa murid-murid saya itu tidak mandiri atau kurang mandiri? Apa yang menyebabkan Bu Neneng membuat kesimpulan seperti itu? Ya, itu sering sekali Pak, nggak hanya sekali dua kali, pasti setiap kali ada ulangan, setiap kali ada tes, setiap kali ada tugas, itu ketika saya mengkoreksi tugas-tugas mereka, jawaban mereka itu banyak yang sama. Dan ya itu tadi yang saya kemukakan di awal tadi, bahwa mungkin ada beberapa yang mengerjakan sendiri, tapi itu misal di kalkulasi ada 5 dari 18 murid saya itu yang mengerjakan sendiri, karena kan diketahui atau dilihat dari jawaban mereka yang berbeda dari teman-temannya. Bahkan mereka yang meniru jawaban temannya itu belum tentu benar, yang ditiru itu belum tentu benar, malah banyak yang salah. Jadi mereka kayak yang penting mengerjakan lah. Gimana ya Pak ya, kayak gitu ya? Apa yang menyebabkan Ibu kok bisa mengambil kesimpulan bahwa pekerjaan murid ini menjiplak atau mencontek, istilahnya begitu ya, mencontek dari temannya? Apakah Ibu sudah yang menyebabkan Ibu yakin bahwa murid Ibu itu kok menyontek seperti itu? Kira-kira apa Bu? Jawabannya itu sama persis Pak. Jadi kata-katanya, kalimatnya itu sama persis. Gitu ya. Iya. Itu yang menjadi salah satu ciri kenapa saya menyimpulkan seperti itu. Jadi dengan itu Ibu menyimpulkan bahwa murid-murid Ibu itu belum mandiri, seperti itu, belum bisa
mengerjakan sendiri, betul ya? Iya. Kalau menurut Ibu Naning itu, menurut Bu Naning, murid yang mandiri yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu? Harapan Bu Naning itu, menurut Bu Naning itu, murid yang mandiri itu seperti apa? Kalau menurut saya, murid yang mandiri itu murid yang mempunyai kemauan untuk belajar sendiri. Jadi belajar secara mandiri, melewati proses mencari dan menemukan jawaban dengan caranya sendiri. Jadi tidak tergantung dengan jawaban teman-temannya. Gitu. Terus ketika mereka menemukan kesulitan, barulah bertanya kepada teman atau bapak ibu guru tentang bagaimana cara mengerjakan. Jadi tidak menanyakan jawaban, tapi bagaimana caranya mengerjakan. Bahkan ketika tidak ditunggu oleh bapak ibu guru, mereka tetap belajar secara mandiri. Dan tidak disuruh pun mereka punya inisiatif sendiri untuk belajar dan mengerjakan tugas yang ada di buku dengan sendirinya, dengan niatnya sendiri, dengan motivasi dari dalam diri mereka sendiri, Pak. Itu yang menurut saya itu murid yang mandiri itu seperti itu. Jadi tidak usah diberi tahu, tidak usah disuruh, mereka punya inisiatif. Oh, saya itu harus melakukan ini tuh kenapa dan bagaimana, itu mereka bisa sendiri berpikir seperti itu. Halo Bu Naning, bisa dengar suara saya masih? Masih Pak, masih. Oh, ya. Oke. Kalau menurut Bu Naning, dengan kondisi murid Bu Naning seperti itu, kalau kita misalkan pakai skala ya, skala 1 sampai 10, menurut Bu Naning, murid-murid Bu Naning itu skala kemandiriannya dari 1 sampai 10 dianggap berapa, Bu Naning? Kalau mandiri bisa dianggap 6 lah. 6 ya? Ya, jadi punya niat belajar, tapi punya kemauan belajar, tapi tidak mau belajar sendiri, masih secara mandiri gitu. Jadi lebih cenderung ke tergantung ke orang lain. Gitu Pak. Kemudian yang Bu Naning inginkan, kira-kira murid-murid Bu Naning itu, Bu Naning inginnya skala kemandirian mereka itu dianggap berapa? Dari 1 sampai 10 tadi. Ya, paling tidak di angka 8 atau 9. Jadi kita sebagai guru percaya bahwa bisa gitu. Jadi di angka 8 ya Bu Naning ya? Ya. Ya bagus itu. Nah, untuk mencapai skala angka 8 tadi, kira-kira apa yang bisa Ibu Naning lakukan? Saya kemarin sempat berpikir bahwa bagaimana jika belajar secara mandiri itu saya jadikan keyakinan kelas. Jadi saya bersama murid-murid akan membentuk sebuah keyakinan kelas yang salah satunya adalah belajar secara mandiri. Kemarin sebenarnya sudah membuat keyakinan kelas, cuman keyakinan kelas yang belajar secara mandiri itu belum dimasukkan di situ gitu. Jadi saya mempunyai harapan atau inisiatif atau apa, bagaimana kalau saya menjadikan belajar secara mandiri itu sebagai keyakinan kelas. Jadi mereka tahu baik buruknya, keuntungan dari belajar secara mandiri itu apa saja, dan kerugian belajar secara tidak mandiri atau mencontek itu apa saja. Dan ketika mereka melanggar itu, mereka tahu dan bertanggung jawab dengan konsekuensinya, karena mereka sendiri yang membuat keyakinan itu, Pak. Itu rencana saya. Jadi rencananya Bu Naning dengan membuat keyakinan kelas, dan itu sudah dilakukan, cuman belum maksimal gitu ya? Ya,
sudah dilakukan keyakinan kelas, tapi untuk belajar secara mandiri itu belum dimasukkan di keyakinan kelas tersebut. Jadi besok rencana saya akan memasukkan belajar secara mandiri itu sebagai keyakinan kelas, tambahkan keyakinan kelas itu, Pak. Memasukkan nilai kemandirian ke dalam keyakinan kelas yang disepakati murid-murid gitu. Ya. Kira-kira kapan gitu mau dilakukan Bu Naning? Itu karena besok itu ada karena besok hari Sabtu ya Pak ya, dan itu sangat bagus sekali untuk kita sebagai guru, karena hari Sabtu kan jamnya pendek, jadi sangat bagus sekali untuk membuat sebuah keyakinan kelas atau menambahkannya itu di dalam keyakinan kelas, biar hari Senin itu kita sudah mulai untuk melaksanakannya gitu Pak. Oke, ya mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Naning bisa berjalan dengan lancar dan murid-murid Bu Naning bisa mendapatkan kemandirian yang tadi skala yang sudah Bu Naning harapkan, itu 8 tadi ya. Ya Bu Naning, karena waktu kita sudah hampir selesai, jadi sebagai kesimpulan apa yang Ibu Naning dapatkan dari obrolan kita barusan? Sangat luar biasa, saya mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan Pak Ivan, kemudian saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, dan semoga solusi itu bisa merubah anak didik saya, murid-murid saya untuk jauh lebih mandiri ke depannya Pak. Itu yang saya kesimpulan untuk percakapan kita hari ini. Iya. Mudah-mudahan harapan tadi bisa kita capai ya Bu Naning ya. Ya terima kasih Bu Naning, waktunya sudah habis, kita tutup sekian. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi perbincangan yang menyenangkan ini di sekolahan ya Bu Naning ya. Siap, ya Pak. Ya, terima kasih Bu Naning sudah selesai. Oke Bu Naning, saya lanjutkan langsung ya untuk refleksinya ya. Enggak langsung anu ya Pak, apa iki langsung rekaman aja. Refleksinya kayak belakangan deh. Refleksinya langsung aja, nanti gantian. Ya refleksi jangan juga nanti seperti itu ya. Oke. Oke, Bu Naning. Suara saya masih dengar nggih? Ini sinyalnya agak Masih. Ya, saya lanjutkan aja ya. Oke, Bu Naning, terima kasih obrolan tadi cukup menyenangkan. Tadi refleksi yang saya sampaikan, hal yang sudah baik tadi dari obrolan kita adalah kita bisa mengeluarkan kegelisahan yang ada di dalam diri kita, dan tadi juga Bu Naning sudah menyampaikannya dengan lancar, dengan baik, dan Bu Naning sudah menemukan langkah-langkah yang nanti ke depan yang akan Bu Naning lakukan. Mudah-mudahan bisa segera dilakukan dan bisa berdampak baik bagi murid-murid Bu Naning. Gitu ya Bu Naning ya. Kemudian meskipun ada beberapa hal yang baik, namun dari tadi yang kita lakukan ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan menurut saya, terutama saya sebagai coach ya, yang perlu ditingkatkan menurut saya tadi adalah mungkin keterampilan saya dalam berkomunikasi dan dalam melakukan praktek alur tirta tadi mungkin masih perlu ditingkatkan, terutama menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang secara refleks bisa langsung disangkut pautkan atau bisa langsung disampaikan begitu saya mendengar tadi pernyataan dari Bu Naning. Jadi untuk ke depan tadi yang mungkin yang perlu ditingkatkan tadi, jadi untuk saat ini tadi mungkin saya masih agak berpikirnya menemukan pertanyaan apalagi yang harus saya tanyakan kepada Bu Naning supaya bisa menggali potensi Bu Naning dalam menemukan
permasalahan tadi mungkin masih membutuhkan waktu berpikir yang agak relatif lama, namun mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih refleksnya saya itu bisa lebih cepat gitu, sehingga saya bisa menemukan pertanyaan apa lagi yang bisa saya sampaikan untuk menggali potensi Bu Naning tadi yang saya tanyakan. Nah, dengan hal yang perlu ditingkat tadi, nanti ke depan insya Allah yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan hal tersebut, saya coba untuk mempraktekkan lebih sering ya, teknik coaching tadi, karena saya punya keyakinan bisa itu karena terbiasa seperti itu. Jadi nanti semakin sering kita praktek, nanti otomatis kemampuan atau intuisi kita dalam menemukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi akan semakin lebih bagus. Itu ke depan saya coba akan lebih sering mempraktekkan coaching seperti tadi. Bukan hanya kepada rekan sejawat, tapi kepada murid-murid saya juga. Karena tentunya kan pasti kondisinya nanti berbeda. Pertanyaan kepada rekan sejawat, pertanyaan kepada murid kan tentu saja nanti berbeda. Nah, karena hari ini kita masih belajar hanya kepada rekan sejawat, nanti kedepannya juga saya coba teknik coaching ini untuk saya praktekkan ke murid-murid saya, sehingga kemampuan nanti saya dalam melakukan coaching semakin baik seperti itu, Bu Naning. Itu refleksi tadi yang obrolan dari kita tadi, Bu Naning. Nah, kemudian kalau boleh saya tanya tadi, umpan balik dari Bu Naning ketika Bu Naning sedang di coaching, apa yang dirasakan Bu Naning? Yang jelas saya merasa tidak gugup seperti yang latihan-latihan kemarin. Saya sudah mulai merasa nyaman dengan di coaching sama Pak Ivan tadi. Jadi lebih rileks, lebih bisa menemukan apa yang menjadi permasalahan saya, lebih bisa menemukan jawaban-jawaban itu, bahkan mungkin itu dari diri saya, karena tanpa di coaching sama Pak Ivan tadi, mungkin saya masih bingung apa sih yang menjadi, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan, apa sih penyebabnya, apa sih solusinya. Jadi ketika Pak Ivan tadi, saya tadi di coaching sama Pak Ivan, pelan-pelan saya jadi mengerti, saya jadi paham kenapa mereka seperti itu dan solusi apa yang harus saya lakukan, rencana-rencana apa yang harus saya rencanakan agar mereka bisa berubah seperti itu, Pak. Jadi terima kasih sekali tadi Bapak sudah memberikan waktu untuk mengcoaching saya. Iya, sama-sama Bu Naning. Semoga kita tetap bisa selalu berkolaborasi demi anak-anak ya Bu Naning ya. Iya, siap. Iya. Oke, kita akhiri ya Bu Naning. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.